Baik, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih terlebih dahulu kami ucapkan atas kesediaan Bang Martinus Sagrojo untuk mengikuti seminar ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perburuan yang ada di Mentawai. Kita sering mendengar perburuan yang dilakukan di mana-mana, tetapi rupanya di Mentawai sendiri ada jenis perburuan yang unik. Jadi pertama, bagaimana Mas Martinus menjelaskan perburuan di Mentawai itu? Seperti apa bentuk perburuan yang dilakukan di tengah masyarakat Mentawai? Baik. Ada dua jenis perburuan yang dilakukan oleh masyarakat Mentawai, yaitu yang pertama, perburuan sebagai ritus upacara adat dan perburuan biasa. Setiap upacara penting dalam adat Mentawai selalu diakhiri dengan kegiatan berburu. Jadi berburu di sini dilakukan sebagai penutup sebuah upacara adat, upacara kematian, pesta rumah, hampir semua pesta lah. Dan hewan yang diburu seperti monyet, babi hutan, rusa, pokoknya semua hewan yang dapat dimakan. Kalau tupai, terenggiling, dan burung juga. Oh, maksudnya terenggiling yang dilindungi itu? Ya, terenggiling, betul sekali. Oke. Jadi hewan-hewan tersebut diburu dengan menggunakan panah dan tombak. Ya, ada juga yang ditangkap dengan jerat atau perangkap. Kalau bahasa Mentawainya itu luluk-luk. Berburu bisa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Dan yang menarik adalah bahwa hasil buruan selalu dibawa ke rumah adat untuk dimakan bersama-sama. Dan tak seorang pun yang tidak kebagian. Tadi sudah disinggung bahwa orang Mentawai suka melakukan pesta atau perburuan. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa orang Mentawai harus membuat sebuah pesta? Pesta ini, pesta itu, ya, melakukan perburuan harus buat ini, buat itu, dan sebagainya. Ada apa yang melatar belakangi semuanya itu? Bagi orang Mentawai, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahkan fenomena alam yang tampak beberapa waktu saja, seperti pelangi dan langit tak berawal, memiliki jiwa atau simagre. Maksudnya semua benda, baik benda mati maupun benda hidup, memiliki jiwa, gitu. Ya, Okay. itu semua benda, baik benda mati maupun benda hidup yang dipercaya memiliki jiwa. Selain roh atau jiwa dari makhluk hidup dan dari benda mati, orang Mentawai juga yakin akan adanya taika manua, taika lele, roh di hutan, taika baga, taika kuat, si kaoinan, mainan, dan ulau manua. Ulau manua berarti di luar langit atau melampaui langit. Mungkin inilah orang lain bilang Tuhan. Jadi semua tindakan orang Mentawai tradisional di dalam hidup sehari-hari banyak dipengaruhi oleh keberadaan roh-roh dan keyakinan akan adanya jiwa-jiwa di alam ini. Mereka dalam kesehariannya bertindak sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keberadaan roh-roh jiwa-jiwa tersebut, supaya di alam ini terjadi keharmonisan. Dengan demikian
jiwa manusia menjadi selamat. Itulah konsepnya. Itulah alasan yang paling hakiki orang Mentawai melakukan sebuah pesta berburu dan lain-lain. Intinya semua ini untuk menjaga keselamatan jiwa manusia itu sendiri, keselamatan segenap klannya. Dan menurut saya ini secara tidak langsung orang Mentawai sedang melestarikan alam sekitarnya. Berburu artinya tentu membunuh binatang, mengambil sesuatu dari alam. Apakah itu bukan berarti justru merusak alam? Ya, karena kita mengambil dari alam, membunuhnya. Menurut saya ini justru sebaliknya. Baik, jadi begini. Pertama-tama kita harus mengerti bagaimana perburuan di Mentawai itu dilakukan. Mereka berburu tidak tiap hari, ya. Tetapi ada momen-momen tertentu dan mereka berburu bukan sekedar hobi, ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, sebagai bentuk kegiatan rohani. Mereka berburu tidak menggunakan alat modern, senjata api yang bisa membunuh 5 atau 10 binatang dalam sehari sesuka hati. Ya, inilah perbedaannya menurut saya. Kalau seandainya perburuan yang dilakukan orang Mentawai sekarang ini tidak lagi dilandasi konsep religi, adat istiadat seperti yang saya katakan tadi, bahwa alam mesti dipandang sebagai subjek, maka itu bisa dikatakan merusak alam. Memang sekarang saya harus akui bahwa beberapa orang Mentawai sekarang ini sudah melupakan semua ajaran itu. Alam sudah dilihat sebagai objek semata, tidak lagi sebagai subjek yang mandiri. Alam sudah kehilangan misterinya. Bukan saja dalam hal berburu, tetapi misalnya dalam kegiatan pengambilan kayu di hutan, ya, mereka tebang sesuka hati kayu-kayu itu. Sekarang kayu tidak memiliki jiwa lagi. Menurut Mas Martinez sendiri, di mana letak kesalahan manusia dan secara khusus orang Mentawai dalam memandang alam ini, ya, dalam menggunakan alam ini sekarang ini? Ya. Baik, dahulu manusia primitif pada zaman dahulu hidup dengan bergantung kepada alam. Alam menyediakan kebutuhan manusia. Lalu dari masa ke masa manusia mencoba terus-menerus mencari kebutuhannya, mencari dan mengelola makanan secara kreatif, dan akhirnya cara hidup manusia berubah. Manusia mengambil sikap baru, mulai membuat jarak dengan alam, dan alam tidak lagi menjadi misteri baginya. Di zaman sekarang, khususnya di dunia industri, manusia menjadi tuan dari alam, menjadi penguasa. Manusia menjadi subjek yang aktif. Alam seakan-akan pasif. Ya, alam digunakan sesuka hatinya. Alam ini diperdaya demi kebutuhan manusia. Inilah yang dialami manusia sekarang ini. Dan itu juga yang dirasakan oleh sebagian orang Mentawai. Tentu ini karena akibat dari sisi negatif globalisasi. Menurut pendapat saya, ya, budaya salah dipahami oleh manusia.
budaya itu bukan hanya hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi relasi manusia kepada alam juga. Karena alam juga ikut membentuk manusia. Intinya manusia zaman sekarang ini mereduksi alam menjadi tak berbudaya. Ya. Padahal alam itulah yang membentuk manusia. Terlebih orang Mentawai, tanpa disadari orang Mentawai menjadi orang Mentawai karena kehadiran alam sekitarnya. Manusia melihat alam sekedar objek semata. Ini adalah salah satu kesombongan manusia. Mungkin ini karena pengaruh dari pemikiran bahwa manusialah yang hebat, dialah yang punya pikiran. Descartes mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Baik, di sini dilihat bahwa hanya manusialah yang ada. Alam tidak ada karena tidak berpikir. Itulah bahwa hanya manusia yang berpikir, yang memiliki rasio. Konsekuensinya jelas bahwa manusia adalah yang terbaik, sementara yang lain ada di bawah manusia. Jadi alam dilihat hanya sebagai objek semata. Padahal pikiran itu menurut saya sangatlah salah besar. Baik, setelah kita mendengar semua apa yang dikatakan oleh Mas Martinus Sagrojo, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa marilah kita kembali melihat alam sebagai suatu ciptaan yang memiliki kesucian yang harus dijaga kelestariannya. Dan secara khusus kepada orang Mentawai, ayolah kita menjadi bijaksana. Mari kita bersama-sama kembali sebagai orang Mentawai lagi, yang memiliki budaya Mentawai, yang memiliki budaya dan alam yang luhur. Kita jangan menjadi perusak alam kita sendiri, tetapi menjadi sahabat baik dengan alam kita. Kita ditugaskan untuk memberi nama setiap ciptaan dan menjadi pencipta dan penjaga ciptaan. Berburulah ketika itu diperlukan untuk ritualmu, tetapi jangan membunuh binatang karena alasan hobi berburu.